limbah domestik itu, air limbah domestik atau biasa disebut dengan limbah rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Limbah domestik ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, maupun udara, menyebabkan bau tidak sedap, dapat menyebabkan virus dan bakteri, di mana akan menjadi sumber penyakit bahkan sumber bencana. Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas cucian baju, air bekas cucian peralatan makanan, sisa makanan berwujud cair, serta kotoran manusia. Karakteristik. Yang pertama, warna. Air bersih pada umumnya tidak memiliki warna atau biasa disebut bening karena adanya aktivitas penambahan jumlah polutan dalam air membuat warna limbah berubah dari yang berwarna abu-abu hingga kehitaman. Yang kedua, bau. Salah satu parameter yang bersifat subjektif dalam karakteristik limbah cair adalah bau. Bau disebabkan adanya zat-zat organik yang terurai dalam limbah dan mengeluarkan zat-zat seperti sulfida dan amoniak yang cukup berbahaya. Yang ketiga, kekeruhan. Selain warna, tingkat kekeruhan dari karakteristik limbah cair juga menjadi parameter yang perlu diperhatikan. Kekeruhan pada limbah cair berasal dari sisa-sisa bahan industri, protein, dan ganggang ada pada limbah. Yang keempat, temperatur. Temperatur menjadi parameter yang penting dikarenakan adanya efek pada reaksi kimia, laju reaksi dan penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, limbah cair memiliki temperatur yang cenderung hangat mengarah ke panas. Yang kelima, total solid. Karakteristik limbah cair juga terdapat pada total solid, yang merupakan padatan di dalam air, terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang larut, mengendap, atau tersuspensi dalam air. Dampak limbah domestik jika dibuang begitu saja, tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu, dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, 1. Dampak terhadap kesehatan. Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Limbah padat yang dibuang secara sembarangan di permukaan tanah akan mengalami pembusukan. Limbah yang mengalami pembusukan tersebut dapat menghasilkan gas beracun seperti metan, asam sulfat, dan amonia. Selain itu, air limbah domestik yang berasal dari toilet juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tifus karena mengandung bakteri E. coli. Air limbah toilet ini perlu dikelola dengan baik. Jarak antara sumur dan septic tank harus cukup jauh karena jika tidak, air limbah dapat menyerap ke dalam sumur. Air sumur yang tercemar oleh air limbah akan mengandung bakteri yang dapat menyebar jika digunakan untuk mandi, menggosok gigi, mencuci piring, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air sumur tanpa melalui proses memasak. 2. Dampak terhadap lingkungan. Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah domestik yang mengandung bahan kimia seperti deterjen di permukaan tanah dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH tanah yang akan berpengaruh pada penyerapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang di sungai akan merusak atau bahkan membunuh tanaman dan hewan yang hidup dalam sungai tersebut. Hal tersebut terjadi karena air limbah yang mengandung bahan kimia domestik ini akan mengurangi kadar oksigen yang terdapat dalam air sungai sehingga merusak kualitas air sungai tersebut. Keadaan ini akan berpengaruh pada kerusakan ekosistem di sungai dalam waktu yang berkepanjangan. Akibat tercemar limbah rumah tangga, Sungai Kalisari Damen di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, kini dipenuhi buih tebal di permukaan sungai. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembersihan dan meminta warganya tak membuang limbah rumah tangga ke sungai. Buih putih terlihat menggumpal di salah satu pintu air di Sungai Kalisari Damen yang membelah perkampungan Mulyosari dengan perumahan Pakuwon City, Surabaya. Sungai Kalisari Damen sudah tercemar buih dan limbah rumah tangga beberapa waktu terakhir.
Salah satu penyebabnya adalah warga di sepanjang aliran sungai membuang limbah berupa air bekas cucian dan limbah rumah tangga langsung ke sungai. Pencemaran limbah rumah tangga lebih sering terlihat saat musim kemarau tiba karena debit air yang rendah. Dipastikan limbah-limbah itu dari limbah pertama deterjen, hasil umbuan-umbuan, atau mungkin barang-barang yang kiranya memang dibuang ke sungai akibatnya mengakibatkan adanya satu limbah. Iya, setiap kali pompa yang besar, pompa banjir dinyalakan, itu yang dari pembuangan pipa outlet keluar busa. Iya, terutama kalau musim kemarau, musim panas gitu. Pemerintah kota mengerahkan petugas dan kader kesehatan untuk mensosialisasi larangan membuang limbah rumah tangga ke sungai. Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pengerukan sedimen lumpur limbah dan sampah yang mengendap di dasar sungai. Selain itu, Pemkot juga melakukan pembuatan instalasi pengolahan air limbah di sungai tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ini merupakan contoh kasus pencemaran limbah cair yang berlokasi di Sungai Kalisari Damen, Surabaya, Jawa Timur. Pencemaran terlihat ketika musim kemarau, karena debit air Sungai Kalisari Damen berkurang. Sungai tersebut telah tercemar oleh buih deterjen dan pembuangan air tinja yang disebabkan oleh masyarakat setempat dengan membuang air cucian dan limbah rumah tangga lainnya langsung ke sungai. Penanggulangan yang dapat kita lakukan yaitu membangun sumur resapan, penyuluhan kepada masyarakat, dan membuat instalasi pengelolaan air limbah di daerah Sungai Kalisari, Damen. Jadi, dari gambar yang kita survei bahwa terdapat banyak sekali limbah bekas air cucian atau sabun, di mana ini akan sangat berdampak apabila tidak diproses dan bisa menyebabkan penyakit. Apabila kita memakai air tersebut dikarenakan adanya zat-zat kimia yang berbahaya, sehingga bisa membuat kulit terinfeksi. Kesimpulan, penanggulangan limbah rumah tangga berupa bisa membuat sumur resapan serta penyuluhan kepada masyarakat dan membuat instalasi pengolahan air limbah terutama di daerah sungai.